kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tidak ada yang bisa pisahin kita, keluarga kita, saudara kita yang mengadu domba atau apapun itu. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nanti Ci Aya nih akan bawa firman ke satu ayat untuk kita semua. Sebelumnya kita akan mendengar sedikit kesaksian yang berulang tahun. Berapa miliar yang dihabiskan untuk membangun villa yang semewah ini. Nanti kita akan dengar kesaksiannya ya. Dan bersyukur kalau Tuhan sudah menambahkan satu usia kembali untuk cici kita ya. Shalom. Hari ini siapa yang belum ke gereja ya? Saya. Ya, makanya kita tuh harus cari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Karena jerih lelah kita nggak akan menghasilkan apa-apa tanpa kita mendahulukan Tuhan. Sepertinya kadang-kadang kita kayaknya rohani banget, tapi itu kebenaran firman ya. Kebenaran firman, tapi banyak juga orang yang salah. Yang penting gue utamakan firman, utamakan Tuhan. Contoh misalnya, wah gue ke gereja, gue perpuluhan, tapi sama saudara juga nggak peduli. Jadi di dalam kerajaan Allah itu nggak seperti itu. Jadi semua harus balance gitu loh. Tidak mendahulukan Tuhan, tapi juga tidak merugikan orang lain. Misalnya mengasihi, contohnya. Saya cuma ada mau bawakan, maksudnya gini loh. Dalam hidup saya, dalam hidupku tuh selalu mengandalkan Tuhan. Kalau hari ini apapun yang terjadi, apapun rencana Tuhan, saya pernah bertanya sama pulau saya. Misalnya, kalau kita punya mesin waktu, apa sih yang kalian pengen minta, yang pengen kalian ulang? Ada nggak kira-kira? Saya pengen mendengar kalau misalnya ada mesin waktu. Sering ya kita nonton film Korea, nonton film itu selalu kayak diceritakan dia bisa kembali ke zaman Joseon di zaman dahulu. Nah, seringkali seperti itu. Saya mau tanya, seandainya dalam hidup kita pernah nggak ada penyesalan? Ada nggak kayak kalau misalnya gitu? Siapa yang mau bilang kalau misalnya saya dikasih kesempatan, saya dikasih mesin waktu, saya mau seperti ini? Harapannya apa aja? Saya panggil Steven coba. Ini kita serius ya, dalam kita boleh bercanda, tapi kita memaknai apa yang Tuhan pesan buat kita. Kalau misalnya ada satu kesempatan, apa sih yang kamu inginkan? Kalau aku sih kayak nggak mau bawa apa-apa ya. Tapi kok bisa balik ke belakang lagi? Bapak lah, bapak nggak mau terlalu ini. Nggak mungkin terlalu ini bapak. Ya, apa sayang? Nggak apa-apa. Karena inilah momen kita. Sebenarnya ini temanya tema keunitian. Ya. Lanjutin Saya tahu, sayang. Steven. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya intinya Saya tahu. jika dia bisa putar waktu, dia mau papanya pastinya belum dipanggil Tuhan. Itu suara hati dia dan suara hati kita semua ya. Waktu terbaik itu adalah berjalan bersama Tuhan. Saya mengalami hal mungkin dari masih kecil sampai merantau ke Jakarta, bagaimana hidup susah. Saya tidak pengen Tuhan, aku pengen sesuatu, enggak. Dalam hidupku tuh selalu kuku bersyukur dan bersyukur. Hari ini pun kita adalah satu anugerah yang begitu luar biasa. Amin. Jadi kalau dibilang diputar mesin waktu, karena kita bukan Tuhan, kita tidak tahu apa yang terbaik, dan apapun yang terjadi, jangan pernah ada kata penyesalan. Karena mesin waktu Tuhan itu yang terbaik. Keunitian itu apa sih?
Unity itu selalu sehati, ya kan? Susah bersama, senang bersama, dalam suka dan duka kita selalu bersama. Kasih itu adalah di saat dia jatuh nggak bisa bangun, kamu datang menghampiri dia dan kamu bangunkan, itu baru namanya cinta. Cinta itu dalam, kasih itu dalam. Cinta sama kasih itu beda. Kasih itu tuh dalam banget, saya pikir iya ya. Banyak orang yang jatuh, sekalipun saudara ya, makanya Kuku sangat bersyukur punya keluarga yang sangat unity. Untuk sampai ke keluarga unity ini bukan satu hal yang mudah. Saya bilang sama Winnie, kamu tuh harus gantiin mama, kalau suatu hari mama nggak ada, kamu harus gantiin mama, mama nggak mau. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pentingnya kita bersatu. Penting banget, saya bilang. Kamu nggak boleh ada rasa capek, kamu nggak boleh rasa lelah, karena nanti kamu anak yang paling besar yang akan menjaga adik-adik kamu. Jadi jangan hanya karena uang, hanya karena sesuatu kalian terpecah belah. Ya, begitu juga kayak Anam nih. Dia selalu dulu pertama dia usaha, dia kayak kesel kalau ada sesuatu dia bilang, "Ci, gimana nih, saya udah usaha, udah bikin mock up tapi nggak jadi." Saya bilang gini, kamu selalu berdoa kehendakmu Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Kalau kehendak kita, sering kita salah. Tapi kehendak Tuhan itu nggak pernah salah. Selalu, saya walaupun mungkin dia jarang ke gereja, tapi dia percaya Tuhan selalu ada di pihaknya dia. Amen. Dia selalu bilang, Ci, tolong doain gini-gini. Di saat orang menitipkan, Ci, tolong doain, itu pergumulan buat saya. Mungkin dia nggak tahu, waktu kemarin dia bilang ini, Ci, aku ininya sakit. Waktu mau itu kayak panas, ketimpa, gue cuma bilang, ayo Pi, kita doa. Itu Kuku punya suami yang begitu taat sama Tuhan, suami, ayo Pi kita gandeng tangan. Kalau dia yang punya kerjaan, dia yang punya sakit, kayak si Adi, siapapun, kita yang berpuasa buat dia. Aku cuma bilang begini, sakit apapun tidak berkuasa atas tubuh kamu, kamu juga harus sendiri berdoa. Ya, sama ponakan semua, sama Gabriela, sama Cynthia, sama Adi, ucapin Indonesia. Nggak sia-sia ya Jin, apa yang kita kerjakan kita bisa melihat begitu luar biasa ponakan kita, ya kan? Apa yang kita kerjakan lelah mungkin, saya juga punya urusan sendiri, pengen ini, tapi saya bahagia gitu, bisa mengasihi keluarga lebih dari apapun. Kalau kita tidak bisa mengasihi keluarga, jangan berharap kita bisa mengasihi orang lain. Satu firman yang saya mau bacakan, kita baca di Matius 18, 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Apapun ingat ya, apapun bukan jodoh ya. Dengan yakin tapi dan percaya, Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Itu aja sih yang saya mau sampaikan, bahwa keluarga kita itu keluarga yang luar biasa, keluarga yang dikasihi Tuhan, yang diberkati luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, biarlah di setiap kita momen-momen yang seperti ini, walaupun mungkin Tasya lagi buka toko, buka klinik, tapi bisa menyisihkan waktu itu bukan satu hal yang mudah, tapi itu luar biasa, ya kan? Mengumpulkan tenaga untuk datang ke sini dengan segala rutinitas itu bukan hal yang mudah, ya. Terima kasih, biarlah Tuhan tetap memberikan kita kesehatan, berkat yang berlimpah. Tuhan percayakan bagi setiap kita. Tetap unity sudah terjawab ya. Mesin waktu yang terbaik adalah mesin waktu yang dari Tuhan. Jangan pernah lagi minta diulang apapun, karena tanpa mesin waktu Tuhan kita pasti salah jalan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Bila ada yang mau kesaksian, ada yang mau sampaikan, boleh. Jadi setiap hidup kita jangan khawatir, jangankan cuma hal jodoh, apapun yang kita minta akan diberikan, asal kita sepakat. 2-3 orang berkumpul ini lebih ya, berarti lebih dahsyat lagi doanya Bapak orang ini. Saya mau dengar Pak Anang sebagai adik mengungkapkan sedikit ucapan untuk Ci Ayen. Dan dimana Ci Ayen tadi udah ngomong ya panjang lebar ya, kalau curhat ke Ci Ayen. Masa sekarang enggak? Sebelum Ci Ayen menyampaikan untuk mesin waktu nggak digunakan, saya juga sepakat.
Karena kenapa? Contohnya kayak saya. Iya, tapi ini jangan dicontoh. Ini, apapun yang kita udah jalani, jangan lihat ke belakang. Dulu saya seperti apa? Waktu toko kita, saya buka toko, semua udah saya atur sedemikian lupa. Ternyata begitu buat saya sendiri pribadi saya di Cikupa, ternyata gagal. Saking gagalnya, ada masalah, ada apa, lari ke judi. Begitu lari ke judi, sudah stres, parah, nggak tahu harus berbuat apa. Pokoknya udah babak belur lah, kacau berantakan. Ya tapi karena keunikian keluarga yang luar biasa semua, ya termasuk kita, walaupun kata Cici jangan bekerja, ya. Tapi kita percaya Tuhan itu baik. Kita selalu berdoa juga walaupun kita jarang ke rumah Tuhan itu. Nah, kalau kita hadapi apapun masalahnya, kita hadapi dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi kesalahan dan apa yang kita udah jalanin, yang udah salah, udah dosa, kita tinggalin, kita lihat ke depan jalan terus. Pasti akan jauh lebih indah ketimbang kita sesalin apa yang udah kita jalanin. Itu aja sih saya sampaikan. Saya terima kasih banget sama Cici, Mama, Papa, adik-adikku semua yang luar biasa. Kalau ada masalah selalu dukung, kecuali bini saya nggak dikasih tahu. Ya, terima kasih semuanya. Ya, intinya apapun, masalah apapun, jangan pernah disesalin. Jalanin dengan sungguh-sungguh, jangan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Kita belajar dari masalah itu, kita pasti jauh lebih dewasa. Yang mau disampaikan ya pertama-tama selamat ulang tahun buat ya. Panjang umur, sehat selalu, bisa dibilang alfa omega yang percaya. Saya menyaksikan kita hidup dari awal saya ketemu Yesus sampai hari ini cukup enak putus, hubungan yang selalu jaga baik, luar biasa. Mungkin sekian aja dari saya. Udah luar biasa ya. Ya, mantunya mungkin satu ini mantunya, enggak mantunya satu, terakhir anaknya. Ayo. Siapa yang punya kerinduan, saya mau menembak. Siapa yang punya kerinduan mau ucapin khusus berkukuyan, mau ungkapin, boleh siapkan diri ya. Anaknya terakhir, yang benar-benar punya kerinduan. Ya, buat mama, ya sejujurnya waktu after getting married to ini, aku melihat mama secara langsung. Banyak saran-saran mama, karena aku orangnya kalau di rumah jarang cerita soal mau hari-hari jarang cerita ke orang tua. Ke mama, ke papa, aku beberapa kali cerita. Aku mau tahu cara pandang mama, cara pandang papa, terutama mama lah yang paling sering jawab. Ya di situ aku langsung belajar kalau boleh ambisius, tapi kalau tidak menyerahkan ke Tuhan, ambisius kita jadi percuma. Kadang-kadang otak kita terlalu pengen kayak gini-gini, tapi mama tuh orangnya sesantun itu, dan sejujurnya itu yang paling aku belajar dari mama. Jadi sehat-sehat terus buat mama. Aku percaya mama selalu diberkati, karena mama juga saluran berkat buat orang lain juga. Selamat ulang tahun buat Ayen yang luar biasa. Mungkin kalau saya sakit, kalau saya sama soalnya saya jarang cerita sama Ayu, malah terkadang ke Ayen dulu. Karena nggak tahu kenapa kalau udah ke Ayen itu hati tenang. Sekalipun itu sakit yang saya katakan di mana. Apapun itu mau cerita sama dia tuh kita bawaannya tenang. Nah harusnya seperti itu. Pesan saya buat semua ponakan yang ada di sini dan juga untuk koko-koko saya, cicong saya, semuanya pokoknya yang ada di tempat ini. Satu, mungkin hidup kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan ya. Bukan kok ini ngomongnya udah kematian, bukan. Kita tidak tahu karena setiap kita terlahir sudah ada bawaan pria. Jadi hanya pesan saya satu, di saat mungkin kita sudah tidak ada, entah saya, entah si ayah, entah siapapun itu, saya hanya berharap satu, kita selalu meniti seperti. Terima kasih untuk keluarga yang luar biasa. Pastinya ini bukan terjadi dengan seketika atau cuma dalam waktu setahun terjadi ini. Saya yakin itu dipupuk dari awal sehingga dalam proses yang cukup lama sampai ada hari ini. Saya hanya berharap di saat saudara kita jatuh di dalam pencobaan atau di dalam masalah, tolong kita semua tidak ada yang tinggal diam, tidak ada yang mungkin
mereka udah dewasa, udah punya keluarga, biarin aja. Saya berharap banget apapun yang terjadi dengan keluarga kita, kita saling menopang, saling membantu. Ingat, di saat kita membuka toko cat, hanya satu toko cat Senawara satu, yaitu Kalideres. Kenapa kita semua bisa punya toko cat? Itu karena saling menopang, yaitu Ko Anam membagikan, satu lagi adiknya lagi dimajuin, adiknya lagi dimajuin, cicitnya lagi. Jadi semua bisa sampai hari ini itu semua karena bantuan dari satu orang dulu. Jadi saling unity barulah terjadi itu. Begitupun ponakan-ponakan ya. Jadi jangan khawatir udah umur 24 jomblo lagi nih. Aduh 24 masih muda banget ya. Kalau nanti Tuhan kirim, gak usah pacaran lama, 6 bulan nikah, jadi cepat ya, dipersingkat. Pokoknya bisa siap. Ingat-ingat aja urutannya, habis salsa siapa? Nah itu siap-siap ya. Jadi gak usah lama-lama, udah 6 bulan udah langsung bapaknya suruh datang melamar aja, gak usah pusing ya. Kayak si Evi baru pacaran gak lama udah nikah, gak usah pusing, udah punya anak lucu-lucu ya. Oke, satu lagi dari ponakan ya, silakan Dokter Natasha. Makasih untuk waktunya hari ini. Klinik mungkin kehilangan 20 juta lah ya, gak apa-apa ya, siapa tahu dokternya dapat ya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Sebelumnya selamat ulang tahun kemudian ya. Beberapa saya nggak tahu karena wajahnya sangat tidak representatif ya. Ya, hanya bukunya teman yang tahu ya. Karena begitu mesin aja membaca dia dari AI aja umurnya kayaknya 40-an ya. Berarti sekitar 12 tahun lebih muda kalau nggak salah. Ya, belasan tahun lebih muda gitu dari AI ya. Ya, aku ingat banget waktu aku SMP kelas 2 saat coba tuliskan satu idola. Ketika semua teman-teman aku tulis artis mungkin yang keren-keren ataupun yang menarik, aku tulisnya Kukuyan. Aku nggak tahu deh, Kukuyan atau Papa masih ingat gak? Ya maaf ya Pak, bukan Papa. Dulu belum sebaik ini. Mungkin kalau sekarang tulisnya Papa dulu sih. Ya. Kalau dulu Kukuyan lebih juga. Cuma boleh tulis satu. Oh iya, kalau ada satu A, B, C lah banyak gitu. Jadi semakin harinya, semakin minggu, semakin tahun, jujur keluarga kita makin dekat ya. Itu menariknya. Karena yang aku tahu dari buku atau apapun, semakin tahun biasanya semakin berpisah. Tapi keluarga ini semakin lama semakin menyatu. Aku harap ini selalu makin unity. Ya, jadi untuk Kukuyan terus menerus jadi berkat untuk orang. Benar-benar dari Kukuyan semua orang masih terjamah ya. Aku mungkin izin kasih satu game sebentar aja ini. Ini aku sebenarnya bukan termasuk orang yang suka bikin acara, tapi aku lihat di Instagram dan aku agak berkaca-kaca, jadi aku pengen bikin gamenya. Aku minta tolong yang terhormat Kukuyan, terus Papa, Cucu Abun, Imeji sama Imehwa untuk berdiri, sama perwakilan satu anaknya masing-masing. Jadi mungkin boleh Cynthia, Renaldi, Lisha gitu, sama Gabriel aja, Gabriel. Salah satu aja. Satu anak satu. Kalau ini satu. Jadi di samping orang tuanya anaknya. Jadi Cinini di samping Kukuyan. Cinini di samping Kukuyan ya gitu-gitu, pokoknya sampingnya anaknya lah. Semua gandengan tangan ya kalau nggak berkeberatan. Maju satu langkah, nggak usah gede-gede, maju satu langkah. Kalau udah dibeliin sepeda sebelum umur 8 tahun. Iya makanya. Jadi udah dulu belum? Maju satu langkah. Nggak apa-apa. Maju satu langkah kalau sudah makan pizza sebelum 9 tahun. Atau makan sesuatu yang enak banget deh 9 tahun gitu ya. Maju satu langkah kalau udah naik mobil milik pribadi umur 10 tahun. Udah naik mobil. Maju satu langkah kalau udah dibeliin HP sebelum umur 11 tahun. Udah sih. Sekarang yang terakhir. Maju satu langkah kalau udah kerja untuk hidup di bawah 12 tahun. Jadi kalau udah kerja sebelum 12 tahun, udah kerja
beda. Ini yang bikin terharu. Kita anak-anaknya ini udah nikmatin banyak banget dalam kehidupan, yang bahkan papa mama nggak pernah ngerasain dibeliin sepeda atau makan makanan enak atau misalkan. Jadi aku juga pas nonton nangis gitu. Jadi kita udah dibeliin sepeda, kita makan enak, kita bisa naik mobil, kita dibeliin HP. Mereka nggak ngerasain ini semua, bahkan sebelum usia 12 tahun aja mereka udah kerja. Jadi kayak ini satu game yang bikin kita tuh deket banget sama satu sama lain yang begitu luar biasa. Mungkin di bawah 12 tahun, gak usah jauh-jauh deh. Di bawah kita SMA baru lulus akan kita, aku yakin udah pada kerja juga. Kita umur segini aja baru kerja. Saya kerja juga. Ya ini makanya boleh maju tadi. Tanya kita. Itu iya, di bawah 12 tahun cuma ngumpulin kayak tai-tai ayam itu juga kerja loh. Kerja untuk hidup. Gitu sih. Jadi itu game yang saya juga nangis waktu di Instagram. Jadi ketika anaknya disuruh coba kamu maju satu langkah udah dibeli sepeda apa. Dan ternyata satu gerakan terakhir itu anaknya nggak bisa gerak dan orang tuanya gerak. Ya, mungkin sekian dari saya. Wow. Luar biasa ya, memang game yang mungkin sederhana tapi sangat luar biasa. Bagaimana anak-anak bisa merasakan Kukuyen dari kecil sudah kerja sama orang, bahkan dari umur 8 tahun kelas 1 SD Kuku dijualan ya. Aku juga mau ucapin makasih buat papa, buat mama. Kalau hari ini bagaimana kehidupan Kuku, mungkin kata Om gini, kamu kalau bikin novel sih luar biasa novel-novel. Saya bukan 12 tahun yang dari 8 tahun Kuku udah jualan begitu luar biasa. Maksudnya ilustrasi yang begitu luar biasa ya. Iya. Jadi kepikir di masa lalu ya ampun Tuhan, kau baik banget. Di saat Kuku jagain adik semua di tengah hutan, di rumah kayu, kita bermainnya sama ular lagi berenang, kita mandi di bawah karung, tidak ada rasa takut. Makanya dahsyat dan terlama dari kehidupan kita. Makanya jangan pernah, itu tuh nggak pernah bisa melihat orang susah. Karena kenapa pernah di posisi seperti itu? Kalian semua nanti harus lebih baik lagi anaknya, ya. Tapi tetap jangan kayak demikian dan terus berjuang. Game yang luar biasa ya. Jadi udah selesai, hampir sedikit lagi. Saya minta Gabriel boleh maju ke depan untuk ucapin Kukuyen. Nanti ditutup oleh Winnie ya terakhir ya. Silakan Gabriela. Kukuyen aku pertama kali mengucapin selamat ulang tahun buat Kukuyen. Panjang umur, sehat selalu, semakin sukses, terus juga kiranya Tuhan selalu memberkati Kuku. Aku mau berterima kasih ke Kukuyen karena Kukuyen itu udah jadi buku yang baik banget buat aku. Aku bersyukur banget aku punya Kukuyen yang pokoknya udah jadi buku yang baik banget buat aku. Siap Kuku. Terakhir Winnie. Ini anak bayi kecil yang saya udah urus. Bener, mbaknya jago urus harusnya. Ayo saya cari. Ini siapa? Selamat ulang tahun Mama. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Udah. Ya. Enggak, tapi memang sih keluarga ini memang sih makan. Tapi mungkin karena kita banyak masalah ya, jadi kita makin ribut. Pokoknya aku udah tahu ada satu masalah kayak oke, sebentar lagi HP aku akan berisik. Ini pasti semuanya kayak Ci. Aku harus teleponin satu-satu. Ke Liza nanti, ke Gabriel, ke Yeti. Pokoknya siapapun yang ada masalah aku pasti sibuk juga. Tapi itu sih aku mungkin dulu kayak sibuk banget sih masalahnya kayak gini, lagi harus urusin. Tapi semakin lama aku semakin sadar sih, itu sih sebenarnya membuat kita lebih dekat.
kayak ada satu masalah kayak kita bisa beremuk tanpa kasih tahu orang tua dulu solusinya gimana ya, kayak itu membuat kita tuh jadi lebih dekat ternyata. Dan ternyata kita tuh juga bisa jaga rahasia satu sama lain ternyata tanpa orang tua tahu gitu loh. Ternyata kayak udah gede juga ya, ini saudara semuanya udah bisa mikir. Tapi semakin lama kayak ya memang aku pikir keluarga emang harus kayak gini, harus baik harga, harus berusaha, karena masalahnya aku dari kecil aja tuh utang budi sama semuanya. Ya, aku digedein tuh sama semuanya, jadi rasanya kayak gini tuh aja aku masih, aku harusnya bersyukur. Kayak aku gak pernah bilang, tapi aku bersyukur banget. Kalau gak ada kalian, aku gak tahu jadi apa. Dan aku bersyukur Ruby sudah bisa dapetin semua yang mungkin aku gak dapetin waktu kecil. Jadi mungkin Ruby mainannya banyak atau apa, mungkin karena aku dulu gak bisa. Jadi itu yang pengen aku Ruby dapetin, aku pengen ngasih dia semua yang bisa aku kasih saat ini. Terima kasih semuanya udah bantu gedein aku. Sampai sekarang aku juga sayang sama Ruby. Papa mama juga makasih. Kayak apapun yang aku lakuin, mama masih selalu maafin, walaupun sekarang ya namanya ini masih suka kebanggaan dan lain-lain. Terima kasih semuanya ya, sudah berusaha. Kayak papa sama mama Adi juga sampai sekarang, kayak aku udah gede masih peduli, masih perhatian. Kayak makanya sama izin semua, kayak semua Mbak Awan juga. Kayak aku suka datang ke rumah dia waktu habis pulang cerita, kayak mau ke blok dia atau ke blok I. Kayak aku bisa makan di mana aja, kayak di rumah papa, di rumah Awan. Ya banyak kenangan yang bisa aku ingat bareng kalian. Itu aja, terima kasih. Itu udah terlalu lebih parah lagi ya, tapi lebih sedih lagi ya. Makanya jangan marahin ya, ini pesan yang saya dapat, jangan marahin kalau dia beli mainan karena dia ingin memberikan apa yang dia tidak dapat. Karena dulu dia hanya makan tempe cocol tanah pasir kecilnya, nggak pernah makan yang enak-enak ya. Ya itu aja, mungkin ada suami ada yang mau sampaikan. Ini Cicom yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Cicom kita yang luar biasa, suami yang the best. Kalau bisa putar waktu. Ya betul, saya mau balik lagi dengan masalah putar waktu ya. Kalau saya ada waktu untuk diputar lagi, saya akan tidak menggunakan waktu itu. Karena ini adalah momen. Karena ini momen waktu yang paling terbaik dalam hidup saya. Saya bisa dapat istri yang luar biasa, dapat anak yang luar biasa, mantu yang luar biasa, dan cucu yang luar biasa. Terlebih lagi saya belajar banyak dari keluarga Papa ya dan Mama yang begitu unity dalam keadaan apapun juga, saling membantu, saling memperhatikan, tidak meninggalkan satu sama lain di saat yang susah, yang lain bisa membantu gitu untuk mengangkat yang susah itu. Itu pelajaran yang tidak saya dapatkan dari keluarga saya ya. Saya bilang ini keluarga yang the best lah, sangat terbaik. Saya banyak belajar dari keluarga ini dan dari Ko Anam, dari istri saya terutama, juga dari Majid dan yang lainnya. Sekali lagi saya bahagia bisa berada di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih semuanya. Kalau untuk keluarga Enam mungkin paling cuek aku ya.
Iya, makanya sadar diri, cuman jujur. Dengan hati yang sedalam sayang banget sama keluarga. Kayaknya kalau keluarga ada masalah, walaupun itu berat sekali, cuman buat keluarga kita tuh ringan. Luar biasa itu sih yang buat aku. Hanya masalah terberat apapun itu kecil banget. Untuk titik untuk saya makin ya kalau ada yang satu ini depan yang lain mungkin cuek, agak kurang perhatian, tapi di hati yang terdalam keluarga yang paling terdekat. Karena dia nggak pernah Semua keluarga makasih untuk supportnya. Kita bisa sampai hari ini berkat semua keluarga juga. Makasih semuanya, Sana, Pak Bun, Si Ayan. ini atau Apa mama semuanya lah, ponakan semua. Pokoknya yang harapin semua cucu Yuyung selalu kompak dan unity. Nggak ada yang saling menjelekkan ataupun saling menjauhkan satu sama lain. Ya nak, semuanya ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua pesan-pesan penyampaian yang sudah disampaikan. Semua